Hola. Hi, welcome back. Welcome back. Ya, tadi kita terakhir udah bahas mulai dari beda fakultasnya apa di part 1 ya. Sama proses pendaftarannya gimana. Nah, sekarang kan kita udah ada kita nih sedang di Boston ini posisinya, dan ya jujurly kita adalah teman kosan nih bertiga sebenarnya. Kita lagi syuting ini di asrama nih ya, di asramanya. Kosan kita. Ini kosan kita. Ini di common room kosan kita. Iya, di common room tuh kayak Lounge gitu. Ya, tempat kita bisa gumbul atau nongkrong. Tempat nongkrong. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang beda proses perkuliahan dari FK sama FKM Unhar. Kalau untuk perbedaan antara School of Public Health sama Harvard Medical School sebenarnya mungkin agak sedikit berbeda ya. Apalagi aku sama Asti aja dengan departemen yang sama tapi programnya berbeda, itu juga cukup berbeda. Jadi departemennya apa? Departemennya Global Health and Population. Tapi aku Master of Public Health, Asti Master of Science. Master of Science. Itu aja udah cukup berbeda gitu. Jadi tadi kalau di part 1 udah sempat dijelasin public health itu apa. Nah, sebenarnya course-nya related tentang itu semua gitu. Cuman bedanya adalah kalau Master of Public Health aku lebih ke professional base, kalau Asti lebih ke research base gitu. Jadi sebenarnya dibagi ke 3 gitu ya, course atau kelas yang bisa diambil. Yang pertama itu adalah public health core, jadi ada course yang khusus untuk public health. Terus habis itu yang kedua adalah MPH core, jadi core yang khusus untuk Master of Public Health yang professional base. Sama yang ketiga kita bisa milih namanya elective gitu. Kalau di Master of Science gimana? Sama di kita ada core-nya public health, core-nya satu sekolah. Terus ada core-nya satu program. Di aku Master Science di Global Health itu kalau misalnya professional degree aku banyak tentang research, jadi kayak epidemiology method, biostatistics yang lebih dalam, terus demographic, pokoknya basic research untuk di global health tuh kayak gimana gitu. Karena nanti outputnya kita akan ada tesis. Kalau kakak kan kayak coursework. Iya, aku coursework. Ya, karena aku cuma satu tahun di sini. Itu bedanya juga. MPH itu ada yang 45, ada yang 65. Yang 45 tuh 1 tahun di sini. Jadi aku cuma setahun. Kalau yang 65 itu ada 2 tahun, tapi nggak semua program ada di setengah tahun. 45 tuh kredit ya. Iya, kredit. SKS gitu. Kalau Asti kan 80 ya. Aku 80 SKS itu 2 tahun. Dan di tahun terakhir kita harus tesis. Makanya ada foundation research di semester pertama ini, banyak kuantitatif courses yang untuk nge-build kita tentang research. Kalau untuk professional degree MPH itu kita lebih banyak ke gimana caranya untuk langsung terjun ke lapangan untuk tackle public health program gitu, public health problem gitu. Jadi kita lebih banyak kayak langsung policy seperti apa, financing, kemudian juga politics, bahkan kita belajar health system secara keseluruhan, lebih ke kayak gitu sih. Tadi kan sering disebut core ya. Itu mungkin emang ada istilah fix core, maksudnya ada istilah core yang secara official gitu kan. Kalau di HSPH. Kalau di HSPH bisa dijelasin ada, core itu apa maksudnya? Jadi core itu maksudnya adalah ilmu dasar atau foundation yang harus diambil oleh misalnya kalau public health core wajib ya. Itu wajib harus diambil mata kuliah wajib dan dasar yang harus diambil sebelum kita nanti bisa lulus gitu. Nah, itu ada maksudnya satu public health tuh ada core-nya sendiri, kemudian masing-masing program kayak MPH itu ada core-nya sendiri, MSc punya core sendiri. Nanti tiap jurusan kayak global health tuh punya ada beberapa kelas juga yang bisa diambil, tapi itu biasanya nggak wajib sih. Pilihan aja. Jadi mungkin bisa dibagi kayak core sama elektif. Gitu ya, dan elektifnya banyak banget. Dan kita bisa ngambil juga kayak bisa ke Harvard Medical School, bisa ke Kennedy School, register istilahnya. Even kita bisa ke MIT. Betul. Oke.
Oke, mungkin aku bahas dari sisi programku ya di HMS, karena programku sama yang tadi di part 1 udah aku sebutin, ada beberapa yang lain, bioethics, clinical service operations, clinical investigation, itu sangat berbeda-beda. Jadi aku cuman tahu yang berdasarkan programku aja nih. Kalau di programku sih nggak ada istilah official core sama apa, emang ada yang wajib gitu ya. Nah yang wajib sama di semester 1 fall ini banyaknya tuh wajib semua. Dan semester 2, 3, 4 udah mulai ada slot untuk ngambil elektif. Dan sesuai kayak katanya Mas Wildan tadi, elektifnya tuh bebas. Kayak aku bisa ngambil di fakultas FKM, aku bisa ngambil di FISIP, Harvard Kennedy School gitu. Aku bisa di Harvard Graduate School of Education, bahkan di MIT. Jadi ada satu networknya emang, ada satu portalnya buat kita cari course-nya. Dan kalau di aku, di awal ini, karena kan global health banget, di awal ini aku lebih diajarin core-nya itu ke research method sih. Jadi emang seperti Asti, karena aku sama Asti ujungnya sama, yaitu tesis. Research method specifically untuk global health gitu. Jadi diajarin kuantitatif, statistik juga, kualitatif. Nah ini muncul social medicine-nya kalau aku. That's why jadi kalau di kesehatan biasanya penelitian tuh cenderung kuantitatif. Jadi pakai angka-angka kan ya, epidemiologi gitu, survei gitu kan. Nah di sini social medicine-nya masuk di departemenku adalah kita harus menyeimbangkan all the numbers, angka-angka itu kita seimbangkan dengan cerita, kisah, stories dari orang-orang ini gimana gitu kan. Nah itu kenapa aku ada salah satu core-nya adalah kualitatif. Dan nanti aku ada mix methods juga, gimana ngegabungin data kuantitatif sama kualitatif, gitu sih. Ya mungkin bedanya sih karena saya lihat kan ada social science-nya ya, jadi kualitatif itu a big part of her program gitu. Kalau kita lebih banyak ke kuantitatif gitu. Kita kualitatif ada, tapi aku sendiri kualitatif cuma 0,25 kredit, just kayak 0,25 SKS doang gitu. Itu kayak porsi kecil banget, dan itu kayak it's nice to know bahwa kita punya kayak cara lain untuk melakukan research, tapi itu adalah big part. Nice to know, ya itu bedanya. Kalau di Mas Wildan mungkin nice to know. Kalau di aku, it's a big part of the program. Jadi bener-bener sampai habis ini kan udah mau selesai ya. Jadi UAS-nya itu adalah projectnya adalah kita doing a mini qualitative project gitu. Mini kita analisis tapi datanya udah dikasih. Jadi istilahnya kayak latihan gitu loh buat analisis. Selanjutnya kita akan membahas tentang bedanya lingkungan atau environment di kedua fakultas ini. Oke, kalau di FK Unhar atau di HMS, sesuai namanya, emang kebanyakan isinya adalah medical student. jadi kalau aku kuliah, jadi aku tuh minoritas. Jadi anak-anak S2 tuh minoritas. Jadi banyak anak-anak FK gitu, bocil-bocil ya kita nyebutnya, bocil-bocil FK. Karena kan kita udah dewasa. Kita udah melewati itu semua. Nah, bocil-bocil FK ini banyak dan mereka yang emang kayak menguasai gedung perkuliahan gitu kan. Jadi environment aku emang jujur lebih sempit daripada Harvard Chan. Ini jujur banget ya teman-teman, this is no bullshit. Jadi kalian gunakan ini jadi pertimbangan mau daftar yang mana ya. Di situ aku sering ngerasa opportunities yang available untuk aku itu terbatas banget. Karena tadi kita tuh program S2 tuh cuman minoritas di Harvard Medical School. Dan Harvard Medical School adalah sekolah atau fakultas yang sangat klinikal gitu loh. Betul. Departemen Global Health itu cuman kayak nyempil doang gitu. Itu departemen bagus banget. Isi dosennya tuh kayak penulis buku terkemuka di Global Health semua dari Fat Atun juga kan. Cuman programnya kayak cara gimana si departemen ini bisa memfasilitasi anak-anaknya gitu ya, itu dikit. Jadi mereka emang kamu cari pemikir terkemuka global health ada di situ, tapi don't expect opportunity-nya sebanyak mereka. Kayak event-event, networking, seminar, dikit banget gitu. Jadi for me it was disappointing setelah aku masuk ke sini. Jujur ya, ini aku jujur banget. Cuman itu tadi kan dibahas bisa cross register dan aku sama dia juga nempel kan fakultasnya. Jadi bisa nih, aku sering banget ke SPH buat motoin boardnya doang. Kayak ada event apa gitu aku daftarin gitu. Itu environment-nya kalau di HMS karena tadi ya banyak anak-anak FK dan
lebih ke klinis. Tapi kalau kamu mau ngambil kayak clinical investigation yang emang pure research, ini akan jadi heaven for you. Bener-bener wis surga dunia banget, wis rumah sakit ini yang terkemuka di dunia, mau cancer, diabetes, pediatri, apa ada semua. Dan gitu. Mereka kayak nempel ke foundationnya, bener-bener foundationnya gitu untuk masing-masing kayak cancer, diabetes tuh mereka ada. Jadi kayak it will be very good sih untuk yang kayak clinical investigation dan lain sebagainya. Kalau teman-teman, kalau di ini bahas HMS, FK Unhar spesifik program S2 ya. Alhamdulillah tahun ini kita udah banyak untuk program S2-nya. Jadi dari yang tadi disebut clinical investigation, global health, bla bla bla, kita ada kayak hampir 100 lebih. Jadi kalau jumlahnya banyak, kita udah lebih bisa advokasi untuk diri kita sendiri. Tapi masih tetap kayak sense of kekeluargaannya antar program itu masih kurang menurut aku. Jadi kita cuman pernah event bareng tuh sekali pas ada kayak welcome breakfast gitu, dan itu pun agak-agak informal gitu loh, bukannya kita di welcome sama HMS gitu. Jadi itu yang ngadain kalau nggak salah ya emang HMS yang ngadain student council, bukan yang kayak aku bandingin mungkin sama Harvard Graduate School of Education ya, HAXI. Karena populasinya beda. Kalau HAXI kan isinya emang anak-anak S2 kan dia graduate school. Betul. Itu mereka kayak ya guyup banget jadinya. Dengan kita kan cuman minoritas gitu. Itu sih kalau dari teman-teman. Tapi dan kalau di HMS kebanyakan emang dokter, emang clinician. Gak harus dokter, ada pharmacist. Jadi kayak kesehatan banget lah, emang terkungkung gitu. Sekarang kalau HSPH gimana? Oh, kalau HSPH sama kita graduate school juga ya. Jadi isinya maksudnya anak S2, S3 gitu. S2 sama PhD. Jadi nggak ada kerucil-kerucil. Nggak ada bocil. Nah, jadi kalau misalnya kayak ngomongin social activity, kita sebenarnya banyak banget. Tapi kalau kayak seminar tuh kayak seminar setiap departemen aja tadi kayak ada berapa? 6 sampai 8 departemen, dan setiap departemen tuh punya seminar sendiri. Banyak banget kayak menarik. Dan the thing is kayak ini Harvard School of Public Health ini kan salah satu public health school terbaik gitu. Jadi kayak mereka suka ngundang public health expert. Misalnya kayak kemarin aku abis ikut seminar yang datang itu governornya Massachusetts, dan beliau tuh sebenarnya sebelumnya sekretari di pokoknya sekretari department bagian social health kayak gitu. Terus kayak mereka dia bagi-bagi buku, aku dapat buku gratis. Sumpah. Terus kayak seminarnya suka banyak makanan gratis. Jadi kalau misalnya kayak aduh lapar nggak punya duit, ke seminar aja. Dan itu sering banget seminar yang banyak dengan speaker oke. Terus kalau misalnya kehidupan sosial yang lain kayak aku sama teman-temanku, kalau di cohortku tuh sangat diverse dan mostly justru bukan kesehatan. Jadi kalau misalnya MPH mungkin masih banyak medical doctor. Kalau di aku justru kayak sociology, psychology, economist, social apa segala macam tuh kayak sangat-sangat diverse di cohort aku. Dan cenderung kayaknya kalau dari distribusi age itu lebih muda dibandingkan program Kawildan. Dan kita sering kayak abis kuliah terus kayak main gitu. Jadi kita di sini budaya, nggak tahu sih mungkin budaya di Amerika juga ya. Kita budaya sosialnya cukup tinggi. Jadi kalau misalnya kayak abis mumet apa, terus kita misalnya kamu ngerti mumet itu? Mumet ngerti kok. Mumet tuh kayak pusing dengan kuliah. Pasti gak ngerti bahasa Jawa. Iya, ini aku bertemu dengan mereka berdua jadi mengerti bahasa Jawa. Jadi di sini kayak suka misalnya datang ke kosan ke apartemennya teman kita kayak potluck. Dan itu tuh sering banget kayak dengan teman-teman kita tuh kayak deket banget lah, karena kohort aku sekitar 30 orang. Jadi ya itu tadi kegiatan sosial juga banyak. Betul. Nah, sebenarnya bedanya juga dari Chan sama HMS-nya Global Health Delivery-nya Selin adalah Global Health Delivery-nya Selin itu baru 10 tahun. Berapa tahun? 10. Baru 10 tahun gitu. Jadi masih kecil gitu kan. Nah, kalau
Chan itu karena dia special graduate school. Sebenarnya Chan tuh graduate school of public health gitu kan. Chan tuh udah kayak ratusan tahun lah pokoknya. Indonesia belum. Iya betul. Makanya alumni-alumninya banyak banget dan keren-keren banget. Jadi kalau misalnya ngundang tuh kayak jadi karena kita turun-temurun. Karena kita graduate school, jadi total tuh kalau nggak salah kita ada 300 sampai 400 orang di satu cohort ya, satu angkatan. Satu angkatan. Lintas departemen ya semua gitu. Tapi kalau MPH sendiri, apalagi yang 45 Global Health, punya aku cuma 30 orang. Terus yang kedua, karena tadi bener yang Asti bilang, sekolah kita tuh adalah salah satu sekolah yang terbaik untuk public health di US. Jadi kalau mereka mau ngundang guest lecture itu bener-bener kayak yang udah nggak, tamunya udah bukan yang main-main kaleng-kaleng gitu. Kaleng-kaleng. Jadi kayak di course kita banyak banget kayak ngundang ex Ministry of Health dari Meksiko, dari Argentina, terus habis itu dari kayak FDA-nya Nigeria gitu. Jadi kayak banyak banget. Ada pros-nya banget di programku karena kita kan satu kelas kecil banget. Aku cuman ber-12. Jadi kita tuh bisa deket banget sama dosennya. Jadi itu bedanya kalau misal Mas Wildan mungkin, atau aku nggak tahu kalau Asti masuk nggak di cohort yang 300 orang itu masuk ya. Iya, tapi cohortku yang beda ya, itu yang MPH doang. 300 tuh masuk. 300 tuh kita semua. Itu kan banyak ya. So ya kamu jadi istilahnya apa ya? Sebenarnya lebih ke kedekatan antara cohort dan juga pengajar sih. Kalau Selin kan pengajarnya kayak nggak terlalu banyak juga. Iya, jadi dan jadi deket banget, jadi discuss tuh lebih enak gitu. Kalau aku kenal pribadi jadinya, karena kan cuma 12 nih satu kelas gitu. Dan jadinya kita punya that personal connection dengan dosen-dosennya. Betul. Kita bisa jauh lebih dekat. Kalau kamu kelas kecil, kalau di aku sama, tergantung sih sebenarnya coursesnya. Tapi di kita ada budaya office hours, in which office hoursnya dosennya, profesornya atau teaching assistant-nya itu sangat-sangat berguna. Jadi office hours itu ada slot waktu 1 jam yang kita bisa nanya apapun itu, mulai dari assignment, mulai dari kayak ngobrol santai, itu sangat-sangat berguna sih. Nah itu yang nggak ada di programku office hour. Aku udah nanya nih email. Itu hak gue. Aku nanya kita punya office hour apa enggak, terus katanya enggak, cuman kita bisa email pribadi langsung ke dosennya, jadi minta meet gitu loh. Jadi that's the difference. Kalau mereka, kalau kamu kita mungkin pakai Calendly gitu nggak? Jadi ada jadwalnya. Mereka ada jadwalnya masing-masing. Biasanya kalau misalnya teaching assistant mereka punya jadwal office hour masing-masing. Tapi kalau dosen biasanya kita yang janjian. Atau mereka kadang punya satu slot tapi nggak tentu. Jadi kalau dosen kita lebih banyak janjian sih. Mau jam berapa gitu. Tapi kalau teaching assistant mereka udah punya slot waktunya masing-masing. Yang kita bisa masuk. Nah itu bedanya mungkin. Sama bisa ketemu sama dosen, sama bisa make personal connection, cuman caranya aja yang beda. Betul. Terakhir. Terakhir. Jadi terakhir kan tadi udah bahas proses masuknya gimana, udah bahas di dalamnya kayak gimana. Nah selanjutnya pengen bahas tentang nanti lulusnya tuh jadi apa. Jadi career opportunity. Jadi kader nggak deh? Bisa loh jadi kader kesehatan. Bisa. Kader kesehatan dengan gelar dari Harvard. Jadi kalau di HSPH tuh karirnya cukup beragam. Misalnya sangat beragam. Karena public health tuh really encompass banyak hal. Betul. Tadi aku bilang dia bisa di government, dia bisa di NGO, dia bisa di consultant, dia bisa di mungkin mana lagi ya? Itu kan orang-orang udah umum tahu ya. Yang paling out of the box apa? Out of the box. Kayaknya nggak ada yang out of the box sih, karena semua kita bisa masuk ya. Soalnya public health itu sebenarnya tadi ya kayak ada, kita punya core kesehatan, tapi banyak social science-nya juga. Iya. Jadi sebenarnya kita bisa masuk kemana-mana. Aja. Udah misalnya nih kayak kita masuk di government, misal government, kita bisa di bagian kesehatan, bisa juga di bagian yang lain. Even kita bisa di transportation, itu water and sanitation. Itu jadi kita bisa di urban planning misalnya, gitu. Terus tadi ya transportation, tadi architecture, terus misalnya ke infrastructure apa kayak gitu-gitu, atau kayak planning apa yang
scope-nya sebenarnya luas, tapi public health itu sangat dekat. Sangat dekat. Public health itu ada di setiap unsur apa ya? Unsur kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Even misalnya kayak kita berendara seat belt itu public health gitu kan, itu safety gitu kayak itu bisa juga kita masuk ke apa namanya ngomongin urusin protokol safety segala macam. It's public health kayak public health itu menurutku sangat luas. Jadi makanya tadi ya dengan apa keuntungan bisa tailor masing-masing itu karena seluas itu opportunity-nya gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya public health ada kerjaan nggak sih? Banyak banget. Selama kita masih hidup, nggak cuma kader kesehatan, nggak cuma di posyandu, nggak cuma di posyandu gitu. Kemarin gue kerja di posyandu gitu. Tapi sebenarnya kayak banyak banget opportunity-nya karena selama kita masih hidup, selama masih ada manusia, masih ada tumbuhan, masih ada hewan, itu pasti masih ada masalah kesehatan masyarakat. Betul. Itu pasti. Apalagi di Indonesia dengan kesenjangan dan lain-lain kayak it's really a thing dan kita masih kurang, menurutku masih kurang public health expert kita yang perlu kita banyak expert di public health untuk bahu-membahu karena masalah di Indonesia ini very complicated. Very complicated. Bener. Mau dari yang secluded area sampai ke dangerous area, humanitarian area, atau sampai ke very big city kalau misalnya. Big city di urban kayak di Jakarta. Di Jakarta itu masalahnya banyak, udah beda-beda. Yang di rural areas juga beda gitu. Jadi jangan ragu kalau misalnya mau masuk kesehatan karena it's really public health is everywhere. Iya. Kalau dari aku dari FK Unhar udah 1-0 nih. Nah kalau aku sih kayak opportunity-nya kurang lebih sama sih sebenarnya kayak mereka ya. Cuman itu program aku. Kalau program lain, misal tadi kan ada clinical service operation, itu cenderung lebih ke bisa ke manajerial. Jadi kayak jadi direktur rumah sakit, jadi dan kayak, bisa di bisnis juga kan? Iya, masuk bisnis Alkes itu ada direktur BUMN, ada terus tawa lagi. Terus itu apa? Kalau clinical investigation tuh lebih ke research kan. Jadi career opportunity-nya tuh researcher biasanya dan researcher itu mungkin yang kita beda banget. Di situ ini yang beda karena kalau HMS tuh masih punya klinisnya, jadi bisa researcher yang benar-benar kayak meneliti curing cancer. Menyembuhkan cancer gitu, nyari vaksin COVID gitu loh. Itu bedanya kita. Tapi kalau dari departemenku sendiri karena aku global health bukan klinisnya, sama sih kurang lebih sama. Alumni dari programku itu ya kerjanya di NGO, ada yang kerjanya di WHO, di World Bank. Itu ada salah satu dosen di departemenku itu mantan presiden World Bank bahkan. Jadi kayak emang tadi itu kayak katanya Mas Wildan dan Asti kalau public health tuh gak jadi kader kesehatan doang. Dan kerja di organisasi juga bukan WHO doang. Ada banyak banget. World Bank itu kan ekonomi gitu. Soalnya isu kesehatan itu adalah isu development, isu pembangunan. Jadi kayak nggak bakal habis-habis. Nah itu yang kita pelajari di sini. Kalau kesehatan tuh nggak cuman kesehatan aja, tapi juga ada ekonomi, semua. Even politik. Yeah. Kalau kata Asti, kalau kita mau bikin kesehatan yang lebih baik, kita nggak cuman hanya ada di kesehatan, harus di tempat yang lain juga. Exactly. Iya, karena kesehatan nggak bakal mungkin bisa selesai dengan kesehatan sendiri gitu. Harus ada orang yang di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang transportation. Ibu Asti for Menkes. Agak takut ya, gitu ya. Silahkan. Mungkin itu dulu teman-teman untuk part 2 kali ini. Nggak ada part 3 kok. Udah cukup. Sudah cukup membahas bedanya FK sama FKM Unhar. Jadi kira-kira setelah nonton video ini kalian mau daftar, mau pilih yang mana? Bisa ditulis di kolom komentar. Terus kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang program kita atau mau kita bahas suatu hal random deh di tongkrongan ini, kita akan membuat videonya untuk kalian. Jadi jangan lupa like dan subscribe juga. And see you on the next video. Yay! Bye bye.